Pemandi jenazah Vina Cirebon yang tewas pada 2016 lalu membongkar kondisi tubuh almarhumah ketika memandikannya. Kesaksian pemandi jenazah bernama Nenek Is itu diungkapkan saat dikunjungi oleh politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Dari kesaksian Nenek Is tersebut, terungkap bahwa di tubuh Vina tidak ada luka tusuk seperti yang disebutkan Polda Jawa Barat, Jabar, sebelumnya yang menyebut almarhumah tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Bahkan, Nenek Is juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina itu. Saat saya mandikan, tidak ada luka tusukan, kakinya remuk semua tuh, terus tangannya senglek, patah, kata Nenek Is di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024, malam. Nenek Is mengatakan, di tubuh Vina juga tidak ditemukan luka tusuk sedikitpun. Namun, di bagian kepala, Nenek Is mengatakan, terdapat luka di bagian belakangnya, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Nenek Is pun menyebut, polisi berbohong karena mengatakan terdapat luka tusuk di tubuh Vina. Padahal, ketika jenazah dimandikan olehnya, tidak ditemukan luka tusuk di tubuh Vina. Saya mandiin sampai bersih, tak ada luka tusuk, yang ada patah tangan dan kaki, tegas Nenek Is. Kongkon merene polisin, tak jewer pisan, suruh kesini polisinya, saya jewer nanti, kurang ajar, kok ditusuk-tusuk gimana? Bohong, selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Nenek Is juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Saya kan mandiin, maaf ya Pak, namanya mandiin mayat kan Pak ya, sobek, kata Is. Menurut Nenek Is, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Namun, Nenek Is menebak, penyebab kematian Vina bukan karena dihajar pakai senjata tajam, melainkan dilindas dengan motor. Dibunuh? Pak, pastilah pembunuhan. Karena gak ada luka sobek-sobek, kalau kecelakaan mah ada tetel bul, luka sobek. Kayaknya sih dilindas pakai motor atau dipukul, kata Is. Sebelumnya, pada saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tim kuasa hukum Polda Jabar menjawab gugatan dengan menjabarkan keterangan para saksi. Salah satu keterangan saksi yang dibacakan adalah pernyataan dari Sudirman yang menyebutkan, Vina diruda paksa setelah ditusuk menggunakan pedang atau samurai. Korban perempuan, Vina, juga dipukuli oleh 3 orang teman-teman saksi, yaitu, Saudara Andika, Pegi dan Dani. Kemudian korban perempuan diperkosa oleh saksi dan teman-teman saksi secara bergiliran setelah saksi dan teman-teman. Selesai memperkosa perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut ditusuk pakai samurai oleh Saudara Pegi pada bagian punggung dan Saudara Andika melempar korban dengan batu terhadap korban Vina. Kemudian duanya dibawa kembali ke Jembatan Layang, kata kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Tak hanya pada argumen Polda Jabar, putusan pengadilan para terpidana juga menyebutkan Vina ditusuk menggunakan samurai. Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana Als Andika menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang korban Vina dan SDR. Andi menyabetkan pedang samurai di bagian kaki sebelah kiri korban Vina sebanyak 2 kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban Vina. Setelah itu terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana Als Andika dan SDR. Andi membawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina menuju ke flyover Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon. Berikut petikan putusan banding Rivaldi dan Eko Ramadhani tertanggal 1 Agustus tahun 2017 di Pengadilan Tinggi Jabar. Dede, salah satu saksi kunci kasus Vina Cirebon belak-belakan ke Deddy Mulyadi kalau dirinya bersaksi palsu di tahun 2016 akibat ajakan Aep. Ketika ditanya alasannya, Aep mengaku ke Dede memiliki dendam terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede mulanya mengaku jika satu pekerjaan dengan Aep di tempat cuci steam Dayah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun baru 3 minggu bekerja, Dede sudah berhenti gara-gara tidak menemui kecocokan pada pembayaran. Dalam waktu yang singkat itulah, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang itu menyerang melempari Vina dan Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016.
Sampai ke 8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Keaksian itu pun membuat 8 terpidana kasus Vina dibui. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Kemudian Dede menyebut jika langsung di BAP. Saat BAP, Dede tentunya mengatakan sesuai dengan skenario dari Ibtu Rudiana. Ia mengaku di BAP selama 1,5 jam. Perkataan ini langsung diiakan berulang kali oleh Dede. Keesokan harinya usai BAP, Dede yang bertemu Aep langsung menanyakan hal ini. Dede memiliki banyak pertanyaan sejak memberikan keterangan dalam BAP. Selanjutnya, Dede menyebut jika Aep dendam dan menyeretnya kepada kesaksian palsu. Sejak saat itu, Dede mengaku dihantui rasa bersalah. Dede berdalih memiliki banyak pertimbangan sehingga belum menguak kebohongan ini. Padahal, kesaksiannya 8 tahun silam sempat membuat dirinya sampai sulit tertidur. Lambat laun, akhirnya ia bertekad untuk keluar dan menghubungi Deddy Mulyadi untuk menceritakan semuanya. Dede, salah satu saksi kunci kasus Vina Cirebon akhirnya muncul. Ia menghubungi Deddy Mulyadi, YouTuber dan anggota DPR RI terpilih yang aktif mengadvokasi keluarga terpidana kasus Vina, untuk angkat bicara. Teman Aep semasa bekerja di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 itu, menyatakan bahwa dia telah memberi kesaksian palsu 8 tahun silam. Kesaksian itu pun akhirnya menjerat 8 orang di penjara karena vonis melakukan pembunuhan berencana Vina dan Eki. Ke-8 orang itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Polda Jabar sempat menangkap Pegi Setiawan. Namun Pegi berhasil membuktikan dirinya bukanlah perong seperti buronan pada kasus Vina, melalui sidang pra-peradilan. Kini, para terpidana, melalui kuasa hukumnya tengah mengumpulkan bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK agar bisa bebas. Dede bersama Aep bersaksi melihat ke-8 orang itu menyerang melempari Vina dan Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang itu disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Kesaksian itu palsu adanya. Dede mengaku diarahkan Aep dan ayah Eki, Ibtu Rudiana yang saat itu masih berpangkat Aibtu. Awalnya, Dede diminta Aep untuk mengantarnya ke Polres Cirebon. 2 atau 3 hari setelah penangkapan Saka Tatal dan kawan-kawan, sekira awal September 2016. Saat tiba di Polres, Dede tiba-tiba diminta bersaksi oleh Aep dan Rudiana atas kematian Vina dan Eki. Dede menjelaskan, sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun bingung. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Dede mengaku diarahkan untuk bersaksi bahwa ada pelemparan batu kepada Vina dan Eki oleh Saka Tatal CS sampai akhirnya dikejar. Dalam kondisi bingung, Dede menurut saja.
Ia pun diperiksa penyidik, dan keterangan yang sudah diarahkan Rudiana dan Aep itu pun dicatat berita acara pemeriksaan sebagai kesaksian. Dede mengaku diperiksa penyidik atau di BAP selama 1,5 jam. Setelah hari itu dia masih bingung dan selalu merasa bersalah, terlebih beberapa bulan terakhir kala kasus Vina kembali menyeruak dan menjadi perbincangan publik. Pemandi jenazah almarhum Vina mengungkapkan luka-luka yang dilihatnya langsung ada pada tubuh Vina. Wanita lanjut usia itu sampai ngeri karena kedua tangan dan kaki jenazah di depannya saat itu remuk. Selain itu, bagian kepala Vina juga disebut luka cukup parah. Elis memastikan tidak melihat sedikit pun luka tusukan atau sayatan hasil benda tajam. Luka yang begitu parah membuat Elis beranggapan Vina dibunuh oleh seseorang, namun bukan dengan cara ditusuk seperti keterangan Polda Jawa Barat pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Deddy Mulyadi yang mewawancarai Elis pun memastikan kembali soal luka tusuk. Sebab, pada sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, disebutkan bahwa Vina ditusuk pakai samurai oleh Pegi. Ia tidak ada luka tusuk, ia tidak ada luka sayat, jawab Elis. Bersih badannya cuma remuk ini tangan-tangan, kaki semuanya, lanjut kata Elis. Selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Elis juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Deddy Mulyadi mengaitkannya dengan adanya perkosaan terhadap Vina, seperti hasil penyidikan dan putusan hakim terhadap ke-8 terpidana sebelumnya. Menurut Elis, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan, hanya saja bukan dengan dihajar pakai senjata tajam. Pemandi jenazah Vina Cirebon Nenek Owis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina. Bahkan ia menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban. Demikian diungkap Nenek Owis di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024. Nenek Owis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam. Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikit pun di tubuh Vina. Kesaksian Nenek Owis ini sekaligus membantah pernyataan Polda Jawa Barat yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Selain itu, Nenek Owis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina. Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Atas kesaksiannya itu Nenek Owis menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong. Selain itu Nenek Owis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan. Menurutnya Vina bukan tewas karena kecelakaan melainkan korban pembunuhan. Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajar menggunakan senjata tajam melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul. Pemandi jenazah Vina Cirebon yang tewas pada 2016 lalu membongkar kondisi tubuh almarhumah ketika memandikannya. Kesaksian pemandi jenazah bernama Nenek Elis itu diungkapkan saat dikunjungi oleh politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Dari kesaksian Nenek Elis tersebut, terungkap bahwa di tubuh Vina tidak ada luka tusuk seperti yang disebutkan Polda Jawa Barat, Jabar, sebelumnya yang menyebut almarhumah tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Bahkan, Nenek Is juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina itu. Nenek Is mengatakan, di tubuh Vina juga tidak ditemukan luka tusuk sedikit pun. Namun, di bagian kepala, Nenek Elis mengatakan, terdapat luka di bagian belakangnya, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Nenek Is pun menyebut, polisi berbohong karena mengatakan terdapat luka tusuk di tubuh Vina. Padahal, ketika jenazah dimandikan olehnya, tidak ditemukan luka tusuk di tubuh Vina. Saya mandiin sampai bersih, tak ada luka tusuk, yang ada patah tangan dan kaki, tegas Nenek Is. Suruh ke sini polisinya, saya jawar nanti, kurang ajar, kok ditusuk-tusuk gimana? Bohong, kata Is. Menurut Nenek Is, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Namun, Nenek Is menebak, penyebab kematian Vina bukan karena dihajar pakai senjata tajam, melainkan dilindas dengan motor. Dibunuh, Pak, pastilah pembunuhan. Karena gak ada luka sobek-sobek, kalau kecelakaan MAH ada tetel bul, luka sobek. Kayaknya sih dilindas pakai motor atau dipukul, kata Is.